Oke, sebelumnya kita nih punya jargon Kak. Jadi nanti kalau saya bilang salam Pormaki Universitas Samsanwadi bersama meraih mimpi kayak gitu ya. Oke. Ikutin. Iya. Udah nangkep nggak nih? Udah ya. Sama. Oke, 1, 2, 3. Salam Pormaki Universitas Samsanwadi Bersama meraih mimpi. Oke, makasih nih. Oke, jadi sekarang kita ini podcast pertama kami Kak. Jadi kita bakalan bahas tentang MBKM. Oh sebelum itu kita punya produk nih Kak. Iya. Ini hasil dari kami Pormaki Universitas Samsanwadi yang udah buat ginian. Gimana nih menurutnya kira-kira? Bagus nggak? Menarik sih. Bagus dulu ya. Ini adalah hasil rajutan teman-teman Pormakip yang bakalan dijual gitu. Mungkin teman-teman nanti yang mau beli tas ini silahkan hubungi kami ya. Oke. Selanjutnya, Kak kita mungkin kenalan dulu ya. Mungkin dari Kakak siapa namanya, terus kampusnya mana gitu. Kalau misalnya aku Adelia Wulandari dari Universitas Juanda Bogor. Nah, terus apa lagi nih? Udah. Oh udah dah. Iya. Oke, kalau Kakak? Kalau saya perkenalkan, nama saya tuh Suwadi dari Universitas Muhammadiyah Aceh dengan jurusan psikologi. Kakak jurusannya tadi apa? Aku PGSD. Oh ya PGSD. Oke. Jadi perlu diketahui Korean Information bahwa ini adalah teman-teman yang mengikuti program MBKM yang merupakan program dari Menteri Pendidikan Indonesia. Jadi untuk lebih dekatnya nanti kita bakalan bahas tentang MBKM itu sendiri ya Kak. Oke, langsung aja mungkin kira-kira Kakak tahu nggak MBKM itu apa gitu? Mungkin dari Kakak Suwadi gitu. Yang saya tahu itu program Merdeka Belajar ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa. Bagaimana itu mahasiswa lebih cakupannya itu lebih luas untuk mendapatkan ilmu baik di kampus maupun di luar seperti itu. Oke. Tapi di sini kan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih Kak Adel. Kira-kira maksudnya kayak gimana gitu? Kalau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu jadi kalau yang saya tahu jadi kampus-kampus di seluruh Indonesia memang ini kampus-kampus yang sudah terbaik ya. Tapi kalau misalnya yang mengikuti program MBKM ini ketika misalnya dia PMM itu dipilih lagi. Jadi tidak seluruh universitas atau tidak seluruh institut yang bisa mengikuti MBKM ini gitu. Oke. Jadi mungkin yang pernah Kakak ikuti di MBKM ini ada beberapa kan ya? Iya. Oke. Bisa disebutin nggak kira-kira apa aja program di MBKM ini? Coba dari Kak Suwandi dulu. Jadi di program MBKM ini kan ada pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada magang, ada KM mengajar, kampus mengajar, kemudian ada studi independen itu. Nah sebelumnya sebelum pertukaran mahasiswa keluar daerah ini ada juga ikut program pertukaran mahasiswa di dalam daerah seperti itu. Cuman 1 semester kalau kemarin dari universitas saya itu ke di Aceh juga seperti itu. Berbeda jurusan juga, enggak selaras gitu. Dari saya psikologi ke jurusan PGSD seperti itu. Oke. Kalau PMM nih Kak, mungkin lebih dijelaskan dikit aja PMM itu apa sih gitu? Kalau PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka ya. Jadi seluruh mahasiswa yang ikut atau mengikuti apa? Mengikuti tes untuk mengikuti pertukaran mahasiswa itu. Tes Jadi dulu ya. Udah nih, gak apa-apa lanjut dah. Oke, kira-kira emang di sini kita udah ada beberapa pertanyaan, tapi kita mau nanya dulu nih, kira-kira kenapa sih ikut PMM? Kenapa harus PMM? Tadi udah dijelasin. 4, ya. Tadi udah dijelasin ada beberapa program MBKM ini, tapi kenapa harus ikut PMM? Mungkin dari Kak Adel dulu. Iya, kenapa harus ikut PMM itu pertama kita nih belajar bertukar dari kita yang biasanya, misalnya saya biasa belajar di Bogor, pengen coba nih gimana rasanya belajar di luar Bogor, kayak saya milih di Lombok ini gitu, pengen tahu nggak cuma dari apa budayanya, terus makanannya, semuanya bisa kita rasakan ketika kita melakukan pertukaran mahasiswa di kampus ini gitu. Oke, kalau Kak Suwadi kenapa harus PMM? Kalau dari saya, yang pertama itu dari pengalaman saya nih, saya semester 7 bahkan maksudnya nggak dianjurkan untuk PMM, tapi saya rela untuk ikut PMM seperti itu. Jadi yang paling penting yang dari saya tangkap itu adalah pengalamannya, yang dimana kalau kita misalnya belajar di tempat daerah masing-masing atau sendiri gitu, kita itu belum tentu upgrade gitu dengan diri kita sendiri. Nah, maksudnya
dari saya sendiri kenapa harus ikut PMM itu dari mulai kita menambah pengalaman, pengetahuan serta bertukar budaya gitu. Dari saya dari Aceh, kemudian di sini di Lombok dengan budayanya yang berbeda, dengan makanannya serta teman-teman yang saya temui. Oke. Terima kasih tuh gambaran umum tentang PMM ya teman-teman. Jadi di sini saya udah punya pertanyaan dari beberapa mahasiswa Universitas Hamzah Anwadi yang kami ambil cuma 6 karena menurut kami ini adalah pertanyaan menarik tentang pengalaman kakak-kakak. Jadi saya bacain, mungkin pertanyaan yang pertama ini buat Kak Swadi. Ya. Ini ada yang nanya dari namanya Muhammad Ihsan Sukri, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 C. Terus pertanyaannya adalah apa tujuan mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka? Kalau ini udah dijawab ya tadi. Jadi apa alasan memilih Universitas Hamzah Anwadi sebagai PT tujuan dulu Kak? Nah, yang pertama itu dikarenakan saya di semester 7 wajib magang. Jadi di jurusan pariwisata ini dia menyediakan salah satu yang saya butuhkan, yaitu seperti magang. Kemudian kenapa juga Universitas Hamzah Anwadi? Karena universitas ini serta gimana lingkungan dan kondisinya itu sangat sama seperti saya berada di Aceh gitu. Jadi saya ini sama kayak di tempat saya lah, nggak merasa lingkungan yang asing ataupun baru gitu. Kemudian di sini itu budaya sama ciri khasnya itu beda dari yang lain. Jadi saya merasa penasaran gitu bagaimana untuk belajar di Universitas Hamzah Anwadi ini. Boleh tapi nih dijawab sama Kak Ano ya, Kak Adel ya. Jadi kenapa ngambil Universitas Hamzah Anwadi sebagai PT tujuan Kak Adel? Sejujurnya ini Hamzah Anwadi itu pilihan kedua saya. Jadi dulu pas saya daftar PMM ini saya milihnya di Papua, tapi kenapa jadi masuk ke mungkin rezekinya di Universitas Hamzah Anwadi, memang udah takdir Allah, dan milih di sini tuh karena kayak saya sudah konsul sama dosen saya kalau misalnya di sini tuh kampusnya memang kampus yang termasuk terbaik di NTB gitu. Terus dari kita bisa yang tadi dibilang di sini tuh banyak macam budayanya, kita bisa ketemu makanan dari Lombok gitu. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaannya, seperti apa first impression ketika pertama kali datang ke Universitas Hamzah Anwadi atau Lombok dah dulu? Oke, Kak Swadi dulu. Oke, kalau dari saya itu yang sampai saat ini saya sangat nyaman dan rasakan itu keramah tamahan dari masyarakat yang ada di sini gitu. Kadang-kadang culture-nya saya shock sampai kemana-mana kita kalau ke rumah itu harus makan atau disediain gitu, pokoknya disambut dengan ramah lah seperti itu. Oke, kalau Kak Adel gimana? Kalau misalnya saya sama, benar. Orang-orang di sini tuh Masya Allah luar biasa, baik-baik banget, tanpa apalagi tahu kita dari luar gitu. Mereka tuh saling tolong menolongnya luar biasa banget. Kita benar-benar kesini berasa kayak orang keluarga yang sendiri luar biasa. di sini. Iya, benar-benar langsung dijamu yang Masya Allah. Ya. Terus di sini juga pertanyaannya lagi, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan mata kuliah modul Nusantara di Universitas Hamzah Anwadi? Kak Swadi dulu. Menurut saya menarik sih, karena saya dari psikologi ke pariwisata gitu kayak suatu yang baru untuk saya. Tapi dari kampus ini menyediakan pemahaman yang mudah saya pahami gitu dari dosen-dosennya. Kemudian pilihan mata kuliahnya itu juga menarik karena kita nggak belajar melulu di dalam ruangan gitu. Kita bisa kayak contohnya langsung ke lapangan gitu, kayak ke Gili, seperti ke tempat pariwisata lainnya lah, yang untuk kita langsung mendalami ilmu yang kita pelajari di mata kuliah tersebut. Oke, kalau Kak Adel gimana? Kalau tentang modul Nusantara luar biasa banget. Ini Universitas Hamzah Anwadi ini menyediakan kita ke berbagai daerah di Lombok ini gitu, nggak cuma di Lombok Timur aja tapi di seluruh Lombok ini gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata di Lombok Timur ini seperti ini, di Lombok Utara seperti ini, Lombok Barat seperti ini gitu. Jadi kita bisa tahu gitu beraneka-ragaman Lombok. Contohnya nih Kak, udah kemana aja? Masih inget nggak nama-namanya? Coba kasih tahu dulu dong. Yang udah kita pergi itu ke Desa Sapit, ke Desa Ende, Desa Sade, kemudian kemana? Ke Pantai Pink udah pernah pergi juga. Kemarin ini kita ikut di Padangan itu di mana yang Pengadangan. Pengadangan, betul. Jadi
modul Nusantara itu kayak gimana sih gambarnya Kak? Maksudnya kita bermain, kita riset atau kayak gimana? Fokusnya itu apa sih gitu? Iya. Mungkin Kak Adel bisa jawab. Fokusnya itu ketika kita diajak pergi, terus kita melihat. Nanti setelah itu kita nggak cuma jalan-jalan, kita nanti setelah itu kita jadi artikel atau kita riset gitu, perbandingan juga. Oke. PMM itu kita harus buat laporan atau apa gimana sih Kak? Buat teman-teman yang mau ikut PMM apa harus buat laporan atau kita cuma ya udah kita bermain di kampus orang gitu atau gimana gitu? Coba dijelasin Kak Swadi. So kalau dari saya yang dimana pertukaran mahasiswa ini kita udah dipilih dari sekian kemarin pendaftar yang banyak, tentu kita juga kesini tuh nggak hanya bermain, juga dikasih tanggung jawab seperti itu. Nggak dibebaskan, maksudnya kita kesini harus ada yang udah dipersiapkan untuk kita gitu. Jadi kita tuh ada laporan bulanan. Laporan bulanan itu yang berisi tentang kegiatan kita. Jadi kita di sini dari mulai modul Nusantara, mata kuliah kita di situ. Nah, yang dari laporan bulanan itu untuk melihat perkembangan kita yang ada di sini seperti itu. Jadi apa yang udah kita lakukan sampai mana tahap ataupun pertukaran mahasiswa kita yang ada di Hamzanwadi ini gitu. Mereka kan perlu tahu juga kita ini udah mengenal budayanya sampai mana, kita pemahaman tentang ilmu yang diberikan dari Hamzanwadi ini udah sampai mana seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman juga nih Kak. Kira-kira berapa sih uang dikasih ini dari pemerintah untuk teman-teman yang ikut PMM? Coba mungkin Kak Adel. Pertama ini kita dapat tiket pesawat pulang pergi itu, terus habis itu kita dapat juga biaya akomodasi kita dari berangkat, tapi digantinya nanti setelah kita udah sampai di sini kita dapat 650.000 ya? Iya. 600.000. Kemudian kita dapat dana BPJS juga, dana kesehatan 150.000. Nah, bulanan itu yang kita terima itu 1.200.000. Jadi dana 600.000 sama 600.000 itu hanya di awal, tapi 150 sama 1.200.000 itu tiap bulan kita dapat. Oke, jadi masuk ke rekening kita itu setiap bulan Kak atau mungkin ada trimernya, mungkin trimer pertama kayak KM, Kakak dulu KM kan, kalau kita KM itu dikasih ada 2 trimer gitu. Dikasih pertama 2.400.000 dan dikasih kedua 3 jutaan gitu. Di sini ada selama belajar di Universitas Hamzanwadi apa sajakah pengalaman terbaik Kakak gitu? Mungkin ya yang tadi udah dijelasin emang pertama kali first impression, tapi pengalaman yang terbaik nggak mungkin dilupakan, saya nggak bakal lupa ada pengalaman ini di sana gitu nantinya. Mungkin Kak Swadi dulu. Kalau dari saya yang kemarin itu ikut festival pengadangan itu. Jadi di sini kan kalau di tempat saya di Maulid yang di Aceh itu kan sama-sama merayakan, tapi bedanya di sini itu dia merayakan kemarin 5.000 dulang ya, dengan 5.000 dulang, terus semuanya masyarakat itu berpakaian adat dan ada gendang beliknya juga. Pokoknya di sana paling seru dah untuk kemarin. Oke Kak, mau nanya dulu dikit mungkin lucu ya. Ada nggak gendang belik di Aceh? Pernah lihat nggak? Kalau kayak yang mirip-mirip dah kayak gendang belik. Kalau di sana itu kan di Aceh rapai. Kalau di sana beda, tari saman gitu. Beda. Kalau di sini kan gendang belik itu. Rapai itu pakai gendang gitu Kak? Pakai yang kayak model rebana gitu yang dipukul. Iya. Oke. Kalau Kak Adel nih, yang terbaik nggak bakal saya lupain gitu. Dosennya keren-keren banget di sini. Sangat friendly. Selanjutnya mungkin pengalaman terburuk Kakak selama di sini, emang belum terakhir ya di PMM, tapi mungkin ya terburuk karena saya belum bisa yang tadi mungkin menyesuaikan gitu. Gimana? Coba Kak Swadi dulu. Iya, kalau dari saya mungkin pengalaman terburuk itu menyesuaikan jam di sini dengan waktunya. Soalnya perbedaan dari tempat saya itu kan berbeda 1 jam gitu. Jadi harus bangun lebih awal semuanya gitu. Oke, kalau Kak Adel gimana? Kalau aku nggak terburuk sih ini sebenarnya. Mungkin karena mereka ngelihat kita asing kali ya. Terus jadi pas aku jalan di kelilingin gitu. Tapi nggak banyak, hanya segelintir orang. Iya, segelintir orang. Tapi sisanya yang lain itu ramah-ramah banget. Oke, jadi untuk mahasiswa nih diingat ya, jangan sampai budayakan kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini bagaimanakah perasaan Anda ketika masuk sini? Oke, udah itu dijawab. Selanjutnya orang bersuku dan budaya Anda. Apakah menurut Anda selama belajar di sini Anda mendapatkan pengetahuan? Oke, ini bagus nih pertanyaannya Kak. Apa
apakah menurut Anda selama belajar di sini Anda mendapatkan pengetahuan yang baik bagi Anda ataukah malah sebaliknya? Menurut Kakak misalkan mungkin di sana di kampus Kakak itu lebih menarik, di kampus saya lebih bagus lah, mungkin Kakak pernah membandingkan atau gimana gitu. Kak Sadi dulu deh. Oke, jadi kalau dari saya itu kemarin yang budaya di sini yang menarik itu yang ada merarik itu, yang di sini ya Iya. merarik itu. Jadi Menarik nyongkolan dong iya, ya. nyongkolan yang di situ serah terima gitu. Kemarin sampai kita dijelaskan di dinas pendidikan Iya. dan kemudian juga dijelaskan di sana. Mungkin itu yang menarik juga untuk kita ketahui lah gitu di sini. Oke. Ya. Kalau Kak Adil pengetahuan yang baik Syukur. menurut Kakak? Kakak dapat pengetahuan baik nggak di sini ataukah malah buruk banget saya dapat di sini gitu? Dapat dong justru. Malah saya ngerasa di sini tuh pengetahuan saya lebih Bertambah banyak. luas. Iya, lebih banyak. Dari mulai suku adat Sasaknya juga kita kan kalau di sana mungkin ya kita udah tahu kalau emang kita di daerah sana, dan kita belum tentu nih kalau waktu kita tinggal di sana kita riset juga ke sini, tapi di sini kita dapat pengalaman baru lah, pengetahuan juga. Oke, di sini kita buka-bukaan Kak, mungkin nggak nyebar aib, tapi yang namanya kita ikut suatu event pasti ada aja nih tentang kelompok kita atau teman kita yang tidak sefrekuensi gitu. Menurut perasaan Kakak nih, yang Kakak rasakan sekarang ini bersama teman-teman yang ada saat ini gimana? Kak Adel dulu deh. Perasaan aku aku tuh orangnya gampang mellow banget, jadi ketika ketemu teman yang memang tidak sefrekuensi sama aku langsung kayak sedih, ya Allah ini salah aku bukan ya, aku langsung nangis, aku tuh gitu orangnya gitu. Tapi sejauh ini, tapi di balik itu aku langsung kayak jangan kayak gitu, aku langsung tegur mereka gitu. Kak Sadi gimana? Ya kalau dari saya problem-problem yang seperti itu mungkin masih bisa kita atasi lah dengan berdiskusi, sama-sama bermusyawarah gitu. Anak psikolog banget. Iya, karena mungkin latar belakang bener. yang mereka tingkah laku yang mereka perbuat itu kan kadang ada yang tidak disengaja gitu. Oke, mungkin biasa nih kalau saya ikut KM agak rada gimana ya, mungkin kita semangat di awal tapi ada rada nyeselnya gitu pergi ke tempat orang gitu. Menurut Kakak pernah nggak ngerasa nyesel banget saya kesini, kan belum mulai nih, Iya. ternyata seseru ini loh modul Nusantara dan lain sebagainya, tapi pernah nyesel nggak? Nyesel saya di sini sampai sini gitu. Gimana menurut Kak Swadi? Kalau dari saya sih sampai saat ini belum ada rasa penyesalan, karena yang saya temukan setiap hari itu hal-hal yang menurut saya wow gitu. Dari kita di modul Nusantaranya juga dari teman-teman pariwisata ataupun mahasiswanya juga welcome sekali gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa yang sesuatu yang hal baru yang kita tidak pernah dapatkan, jadi diajak untuk dilihat serta dijelaskan gitu. Menurut saya. Kalau Kak Adel gimana? Belum ada. Jangan sampai. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, kita lanjut nih Kak. Di sini ada pertanyaan lagi. Apakah dengan mengikuti banyak UKM yang ada bisa menjamin kita sukses di masa depan? Mungkin tidak terlalu terkait dengan PMM, tapi mungkin bisa dikasih pendapatnya. Oke, mungkin Kak Swadi dulu. Sejauh yang saya alami saat ini dari semester 1 sampai dengan semester 7, maybe menurut saya kesuksesan itu tidak bisa diukur dari sebanyak apa kita mengikuti suatu kegiatan. Tapi ketika kita mengikuti satu kegiatan itu tentu kita mendapatkan pengalaman atau ilmu baru gitu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah seperti itu. Nah ketika kita mengikuti UKM ataupun badan eksekutif mahasiswa itu tentu kita di sana mendapatkan pengalaman-pengalaman atau ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah itu. Contoh seperti kita mendapatkan di mana leadership kita di situ, kita paham tentang surat menyurat administrasi, dan yang dimana kita yang biasanya belajar tentang ilmu pengetahuan kita doang tentang bagaimana hanya pokoknya deskripsi dari buku ataupun penjelasan dari dosen, yang dimana ketika kita mengikuti UKM itu maka di sanalah kita mempraktekkan hal itu, ilmu kita. Dan ilmu kita itu tidak hanya sebatas teori ataupun itu, kita bisa langsung mempraktekkannya gitu. Jadi kalau menurut saya untuk kita menjamin kesuksesan ke depannya itu memang untuk ikut UKM ini saya sarankan sih akan lebih baik untuk ikut seperti itu daripada kita membuang kesempatan tersebut untuk seperti kuliah ataupun langsung pulang. Iya. Emang Kak Swadi ikut UKM apa aja nih di kampusnya di sana? Kalau saya itu di sana ada ikut yang seperti BEM itu eksekutif mahasiswa, kemudian ada
saya juga di Aceh itu duta peduli lingkungan. Hebat banget loh ini. Kemudian ada volunteer untuk desa itu yang dimana desa main. Kalau itu udah dari seluruh Indonesia. Yang kemarin saya di sini, bahkan di sini ada juga. Jadi waktu teman-teman yang lain di sini belum ada temannya, saya udah ada yang nyambut gitu. Dari desa main itu yang dari di Wanasaba kalau di sini tempatnya. Dan bahkan dosen di sini pun ada ikut gitu. Jadi saya kayak udah kenal orang lama, jadi di sini disambut juga gitu. Jadi dari semua itu saya dapatkan di mana leadershipnya, terus saya belajar gimana cara untuk buat proposal ini tuh segala macam, membuat kegiatan atau event gitu. Oke, itu kenalnya secara online atau gimana Kak? Nah, kan kalau yang di organisasi yang seluruh Indonesia ini secara online, kita setiap beberapa bulan itu ada temu ramah lah, sapa menyapa di media gitu, di Zoom gitu. Jadi udah kenal lama. Pokoknya saya ikut volunteer atau desa main ini udah sekitaran 6 bulan gitu. Memang masa jabatan kita itu selama 1 tahun gitu. Jadi saya udah kenal baik dan lama gitu dari sini. Oh, saya mau nanya nih tentang mungkin pendalaman kampus Universitas Samsat. Mungkin udah dikenalin sama beberapa dosen atau mahasiswa di sini. Tahu nggak Kak UKM yang ada di Universitas Samsanwadi? Nah, yang Beberapa yang ditahu udah disebutin. iya, ada apa aja? kalau dari olahraganya ada kemarin sindrat tasik itu termasuk. Enggak, itu itu. prodi Kak. Itu prodi, tapi Beda. soalnya di Ada sana- namanya Porka kalau olahraga gitu. Iya, Porka. Ada juga yang ditahu nggak? Selain itu sih belum. Oke, belum tahu ya. Oke Kak Adel, pertanyaan yang sama tadi, apakah dengan mengikuti banyak UKM yang ada bisa menjamin kita sukses di masa depan nih Kak? Gimana Benar menurut kata Kak Swadi, Ah. kita kesuksesan kita tuh tidak dijamin dari seberapa banyak kita ikut UKM itu, tapi dari situ kita bisa mengukur gitu. Tapi tetap harus balance antara Iya. kita kuliah sama ikut UKM gitu. Jadi aku juga ikut UKM, atau bukan UKM sih, lebih ke organisasi mahasiswanya gitu. Dari yang bawah aku ikut HIMA, himpunan mahasiswa, kemudian terus masuk ke BEM, sekarang terus sebenarnya aku masih menjabat sebagai wakil DPM Apa gitu. tuh, Kak? DPM itu atasnya BEM. DPM, jadi iya. Dewan Pembimbing gitu. Iya, jadi yang melingkupi mahasiswa BEM, mengawasi BEM gitu. Kalau Kak Adel tahu nggak organisasi yang ada di Universitas Samsanwadi? Apa tuh yang Himah itu. bukan, yang ini loh, kita biasa sakit ini sangat gercep banget. PMR. Iya, PMI. ya itu. KSR itu. Pernah KSR. lihat Kak di sini? Pernah. lihat atau gimana itu taunya? Dari sosial media atau taunya dari ngelihat mereka latihan di sini atau gimana? Kemarin pas mereka mau berangkat pelantikan aku Oh, sempet iya. ngeliat. Terus sebelumnya emang dari awal tuh mereka yang udah sigap ngejagain kita. Kita ada sedikit keluhan tuh mereka langsung datang. Oke, kita mengerucut lagi nih Kak. Kita bahas tentang yang ada di lingkup sini. Kira-kira Kakak tahu nggak apa itu NWDI? Singkatan apa kepanjangan NWDI dah gitu? Oh, yang dari saya tahu NWD itu Nahdlatul Watan. Diniyah Diniyah Islamiyah. Islamiyah, Kak, ya, iya, oke. Diniyah itu. Itu nggak ada di modul Nusantara ya Kak? Ada, kita ada perkenalan, tapi kemarin perkenalan tokoh yang masih Kemakam. udah nasional, ya ke makam Iya. gitu. Nama beliau masih ingat nggak? Sudah agak sedikit. Oke, nama beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Benar kata Kak Swadi tadi, adalah tokoh nasional gitu. Kemarin pas ke sana Kak, ke makamnya gitu. Iya. Iya. Tahu berarti posisi makamnya di mana gitu. Tahu. Iya, tahu. Kita udah juga masuk ke museum itu yang di dekat makam. Pokoknya ada dijelasin lah, cuman kita ada sedikit beberapa lupa karena awal masuk di sini itu langsung beberapa ikut ke sana di modulnya gitu. Oke, udah dalam banget nih kita bahas tentang PMM tadi, mulai dari pembiayaannya dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan nih buat teman-teman yang mau ikut PMM, harus siapin apakah misalkan mentalnya atau apakah gitu, harus siapin uang lebih banyak karena kita banyak liburan atau gimana gitu. Kasih solusi atau kasih pendapatnya dong gitu. Mungkin dari Kak Adel dulu deh. Tentunya siapin mental, fisik. Itu mental dan fisik itu adalah menurut aku hal yang penting gitu. Ketika mental kita udah siap, terus tapi fisiknya kita karena kita berkunjung ke suatu daerah yang belum kita kunjungin, kita nggak tahu nih suhunya di sini gimana gitu. Jadi kita harus beradaptasi. Nah, makanya fisik kita juga harus kuat gitu. Selain itu Kak ada nggak?
siapin apa ya? Hati. Siapin Kenapa hati. Kak? Karena banyak yang mau makan ditinggal. Oh iya bener, orang tua. Kangen nggak Iya. Kak sama orang tua? Kangen, aku sempet homesick kemarin. Sempet kayak, ih pengen pulang, tapi balik lagi, aduh di sini nggak mau banyak kelewat momen gitu. Kalau pengetahuan kira-kira Kak penting banget nggak kalau kita keluar daerah harus ada pengetahuannya gitu? Atau cukup kita ikut aja dulu gitu, pokoknya modal semangat aja gitu teman-teman gitu, gimana? Penting menurut aku. Jadi aku sebelum kesini juga aku udah prepare di Lombok tuh gimana ya, di Universitas Hamzah Wadi tuh gimana ya, notabene di sini gimana ya gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu, nanti pas kita udah nyampe sini kita nggak terlalu kaget gitu. Iya. Oke, kalau Kak Swadi nih gimana? Kalau dari saya mungkin tadi udah dijelasin ke persiapan fisik dan mental segala macam untuk ilmu pengetahuan yang kita di sini. Jadi menurut saya tuh yang paling penting itu kita tidak bisa mengharapkan seperti tadi contoh dana dari pemerintah itu kadang kita tidak tahu hal-hal apa yang terjadi, jadi kita juga harus siap itu. Kita nggak bisa melulu berpegang tangan gitu kepada yang udah bertanggung jawab untuk kita kasih dana. Kadang kita tidak tahu ada problem yang mereka alami gitu hingga mungkin bisa telat seperti itu untuk kita menerima bantuan dari mereka. Oke, tadi kita lupa nih Kak cara daftar PMM gitu. Kasih tahu mungkin mungkin ada persyaratannya kan, harus lengkap atau nggak boleh harus bolong kayak gimana gitu Kak. Mungkin masih inget gitu rulesnya gimana? Mungkin dari Kak Adel dulu. Masih inget nggak? Dikit-dikit dah nggak apa-apa. Kalau menurut aku, sepengalaman aku, daftar PMM ini lebih gampang daripada daftar kampus mengajar. Kampus mengajar, ya. Iya. Tuh temen-temen denger Lebih ya. gampang gitu. Tapi pengalamannya bukan mau membandingkan ya, tapi memang yang aku rasain Yes. kalau misalnya ikut kampus mengajar itu hanya stuck aku ngajarin anak SD gitu. Tapi kalau misalnya kita ikut PMM ini lebih Kita luas. banget ya, dapat semuanya. Iya, caranya itu kita masuk bikin akun Akun di MBKM. Iya, akun di MBKM. Sama tapi di PMM itu iya, ada. di PMM itu. Iya. Ntar Iya, kita benar-benar. tinggal ngikutin rulesnya di situ Iya. sih. Sebenarnya kita juga dapat bimbingan sih dari mulai kaprodi sama dosen-dosen yang bertanggung jawab di universitas masing-masing. Cuman yang saya lihat mungkin dari teman-teman yang lain itu ada yang nggak semangat gitu karena ada beberapa syarat-syaratnya yang memang mendetail gitu. Jadi kita harus urusnya tuh prepare dari jauh hari. Dari mulai pengumuman dimulai pendaftarannya tuh dari hari apa gitu. Oke, Kak, sebelumnya ada bimbingan secara online nggak dari pemerintah untuk ikut PMM ini atau gimana? Mungkin dijelasin Kak Adel gimana? Ada. Jadi setelah kita tahu kita lolos di PMM ini, nanti kita bakalan diadain kayak apa waktu itu namanya? Yang kayak untuk temu gitu dijelasin bagaimana cara mendaftarnya. Iya. Terus kita setelah mendaftar itu bagaimana cara pemesanan tiket, semuanya oke, itu iya, udah di prepare dari awal. Bahkan Iya. sebelum kita lolos pun kita diajarin untuk bagaimana mendaftar sebagai mahasiswa untuk masuk ke PMM ini. Sama bukan hanya dijelasin secara online gitu, tapi ada videonya yang bisa Iya. kita lihat. Seumpama kita lupa cara-caranya gitu. Tahu PMM ini pertama kali Kak, maksudnya udah tahu informasinya ya dari MBKM atau PMM ini dari mana sebenarnya? Kakak lihat di sosial medianya kah atau gimana? Ada yang ngajurin, apakah dosennya yang ngajurin untuk itu gitu? Coba Kak Swadi dulu. Oke, jadi kalau dari saya itu, saya udah pengen ikut program pertukaran mahasiswa ini dari semester awal kan. Kalau dari kampus saya ini baru tahun ini gitu, baru tahun ini bisa ikut. Yang saya tahu itu ya dari media sosial, dari Instagram seperti itu. Memang saya kalau yang ada program-program seperti ini saya banyak ikuti gitu. Ya mungkin baru tahun ini saya berkesempatan bisa mengikuti ini. Oke, kalau terkait SKS nih Kak, udah ada koordinasi nggak sama PT yang di sana gitu? Iya. Kak Adel gimana? Ada koordinasi nggak di sana sama kampusnya? Ada. Ya kayaknya di sini pihak sini sama pihak kampus juga udah saling berkoordinasi. Udah gitu. balance. Iya, udah balance. Jadi kita mengikut sini udah dijelasin kalau misalnya saya kan dari PGSD, di sini pariwisata gitu. Ada beberapa yang dikonversi dan ada yang enggak. Jadi udah semuanya udah dikomunikasikan. Jadi pas kita kesini udah aman. Tinggal kuliah aja. Iya. Oke, tapi itu yang nggak dikonversi Kak, berarti harus ngulang kan? Kebetulan aku udah banyak yang dikonversi dari kampus mengajar. Oh iya. Dan kita itu bisa mengikuti, dibantu juga sama dosen-dosen yang di sana. Kalau misalnya kita nggak bisa hadir ya kita online gitu belajarnya, bisa juga gitu. Nggak memberatkan kita yang di sini. Oke, berarti udah
tenang banget nih ikut Iya. PMM di sini ya Kak ya. Bahkan dibantu banget gitu sama mulai dosen-dosen di sini yang bertanggung jawab, koprodinya juga, dari mulai koordinator PMM-nya. Oke, kita kasih kesempatan nih Kak, pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kakak lihat, coba kita bakal umumin yang menang, yang pertanyaannya paling bagus nih kita umumin, nanti bakal dapat hadiah dari kita. Coba dilihat dulu Kak. Berapa nih? Diskusin, pokoknya kita minta Kakak satu aja. Oh, satu. Satu aja. Silahkan dilihat dulu bareng-bareng dah Iya. Oh, jadi milih satu untuk ditanya. Enggak, maksudnya Yang yang paling menang. bagus, yang Yang menang paling bagus. kita umumin di podcast gitu. Ini aja apa? Ini Yang paling lengkap. banyak ini. Ini banyak tapi isinya udah di itu. Gue yang ini satu apa dua? Satu aja deh Kak, aja. satu aja. Ini kan paling Iya. lengkap. Kami harap kakak-kakak PMM di sini enjoy dengan Pastinya apa yang dong. udah didapat gitu. Oke, mungkin cuma itu, kita dadah-dadah dulu buat Iya. teman-teman. Dadah, Dadah. thank you. Terima kasih. Sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.